Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, bayangin ya, tiba-tiba duit Rp1.000 di dompet lo berubah jadi cuma Rp1. Nggak salah denger, bukan hilang, tapi dihapus 3 nolnya. Nah lo, kira-kira dompet makin tipis beneran atau cuma ilusi doang? Yuk kita bahas bareng-bareng biar nggak salah paham. Halo semuanya, semoga weekend lo semua lancar jaya ya. Gue Arif, balik lagi buat nemenin kalian ngobrol santai tapi serius dikit. Karena topik kali ini bisa bikin banyak orang mikir 2 kali sebelum buka dompet. Jadi gini gengs, bukan karena lo boros, bukan juga gara-gara gaji lo dipotong, tapi pemerintah kabarnya lagi nyiapin rencana buat ngapus 3 angka 0 dari rupiah. Yap, bener banget, rencana redenominasi rupiah, alias penyederhanaan nominal uang tanpa ngubah daya belinya. Artinya kalau sekarang lo punya Rp1.000, nanti nilainya sama kayak Rp1 dalam sistem baru. Nah, kabar ini pertama kali muncul dari laporan kantor berita Reuters yang berbasis di London, tanggal 8 November 2025. Mereka nulis kalau pemerintah Indonesia lagi nyiapin rancangan undang-undang buat redenominasi rupiah, ngutip dari seorang pejabat Kementerian Keuangan yang nggak mau disebut namanya karena rencananya belum diumumin secara resmi. Nggak lama kemudian, Kompas.com juga nurunin laporan lanjutan yang ngacu ke dokumen resmi pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025 sampai 2029. Di situ jelas banget disebut pemerintah emang mau nyusun RUU redenominasi rupiah dengan target rampung tahun 2027. Jadi, bocoran dari Reuters itu bukan rumor, tapi cerminan arah kebijakan resmi yang udah tertulis di dokumen Renstra Kemenkeu. Kedengarannya agak ngeri ya. Emang wajar sih, karena efeknya bisa bikin masyarakat kaget. Para ekonom nyebut fenomena ini sebagai money illusion atau ilusi nominal. Jadi orang bisa ngerasa lebih miskin atau lebih kaya cuma karena angka di uangnya berubah. Nolnya dihapus tapi nilainya sama. Ironinya, rencana ini muncul pas harga kebutuhan pokok lagi pada naik. Coba deh lo yang udah berkeluarga, ngobrol sama pasangan lo, harga beras, telur, minyak goreng, semuanya lagi naik. Jadi banyak yang nanya, ini kebijakan beneran buat efisiensi ekonomi atau cuma trik psikologis buat ngatur persepsi rakyat di tengah tekanan ekonomi yang makin berat? Nah, buat lo yang masih agak bingung, gue jelasin dikit ya. Redenominasi itu beda banget sama Sanering. Kalau Sanering, nilai uangnya beneran dipotong jadi daya belinya turun. Tapi redenominasi cuma nyederhanain angka, nilainya tetap sama. Misalnya Rp1.000 jadi Rp1, tapi harga, gaji, dan tabungan semuanya ikut disesuaikan. Pemerintah bilang ini buat efisiensi transaksi dan memperkuat citra rupiah. Tapi ternyata ide ini bukan hal baru, gengs. Dulu di zaman Agus Martowardoyo pas jadi gubernur BI tahun 2010, rencana ini udah pernah disiapin tapi gagal masuk prolegnas. Tahun 2017, Sri Mulyani juga sempat bahas lagi tapi ditunda karena ekonomi belum stabil. Sekarang di era Purbaya Yudisadewa, rencana ini diangkat lagi dengan target bisa dijalankan tahun 2027. Kalau ngomongin sejarah, Indonesia udah pernah ngalamin pemotongan uang beneran loh, bukan cuma sekadar hapus nol. Tahun 1950, pas Kabinet Natsir dan Menteri Keuangannya Syafruddin Prawiranegara, uang beneran dipotong jadi setengah nilainya. Terus tahun 1955 di era Kabinet Juanda, uang Rp500 dan Rp1.000 jadi Rp50 dan Rp100. Lalu di tahun 1965, awal Orde Baru, uang Rp1 baru nilainya sama dengan Rp1.000 uang lama. Jadi trauma rakyat soal uang dipotong itu nyata banget. Makanya wajar kalau dengar kabar hapus nol banyak yang langsung waspada, takut nilainya beneran turun. Padahal secara teori, redenominasi nggak bikin nilai uang turun. Tapi kalau pemerintah nggak bisa kasih penjelasan yang jelas dan nggak sosialisasi dengan baik, efeknya bisa sama kayak pemotongan nilai uang.
kepercayaan publik bisa hilang. Dan kita tahu kalau kepercayaan rakyat hilang, nilai rupiah juga bisa kena imbasnya. Di atas kertas sih redenominasi ini buat efisiensi sistem keuangan dan bikin rupiah kelihatan lebih keren di mata dunia, tapi rakyat di lapangan punya pandangan beda. Mereka nggak peduli berapa nol yang dihapus, yang penting harga kebutuhan pokok nggak makin gila, kerjaan gampang dicari, dan dompet nggak makin tipis. Banyak juga yang nyinyir bilang, kalau rupiah mau kuat, yang dihapus bukan nolnya, tapi korupsinya dulu. Jadi kalau nanti lo lihat angka di dompet tiba-tiba berkurang, jangan langsung panik. Nilainya mungkin tetap sama, tapi bisa jadi yang berubah bukan rupiahnya, melainkan cara kita ngelihat kekuasaan dan keadilan di negeri ini. Redenominasi ini bukan cuma urusan ekonomi, tapi juga soal psikologi politik. Pemerintah pengen nunjukin citra bahwa ekonomi stabil dan negara kuat, tapi rakyat bisa aja ngerasa ini cuman permainan angka buat nutupin kenyataan ekonomi yang belum benar-benar membaik. Intinya kebijakan kayak gini tuh sensitif banget. Kalau dilakuin di waktu yang salah, bisa bukan cuma motong nol di uang, tapi juga motong kepercayaan publik. Dan kita tahu kepercayaan itu nilai paling mahal dalam ekonomi. Jadi semoga aja kalau kebijakan ini beneran dijalankan tahun 2027 nanti, semuanya udah siap. Dari sisi ekonomi, sosialisasi, sampai mental masyarakatnya. Gue Arif, pamit dulu. Jangan lupa kasih pendapat lo di kolom komentar, like kalau lo setuju, share kalau lo pengen orang lain juga ngerti, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.